Pada kegiatan Ayo Menanya, kalian belajar menghafal konsep dari bacaan Hari Besar Keagamaan. Ada 6 agama yang diakui. Kita bisa buat pertanyaan pertama. Tadi kan yang pertama bacaannya tentang beribadah, kemudian yang kedua bacaannya tentang Hari Besar Keagamaan. Kita bisa menuliskan beberapa pertanyaan di situ. Yang pertama adalah Hari Besar Agama Islam disebut titik-titik ya. Terus yang kedua kita juga bisa membuat pertanyaan seperti ini. Hari Besar Agama Kristen disebut. Yang ketiga, Hari Besar Umat Beragama Katolik disebut. Terus Hari Besar Umat Beragama Hindu disebut. Terus pertanyaan yang kelima, Hari Besar Umat Beragama Konghucu disebut. Yang terakhir, Hari Besar Umat Beragama Buddha disebut. Nah, itu pertanyaannya dulu, belum boleh dijawab karena ini kolom pertanyaan ya. Kemudian kita balik, ayo mengumpulkan informasi. Lah, mengumpulkan informasi ini berdasarkan pertanyaan dan bacaannya sudah kamu baca tadi. Kegiatan 1. Baca kembali pertanyaan yang telah kamu buat di kegiatan menanya. Bersama dengan teman sebangkumu, coba untuk saling menjawab pertanyaan masing-masing. Ikutilah langkah-langkah berikut ini. 1. Baca daftar pertanyaan yang sudah kamu buat tadi. Kalau di sini kan teman sebangkumu, tapi kalau ini kamu membaca pertanyaan yang kamu buat sendiri. Kemudian 2, cari jawabannya dengan menggunakan informasi yang terdapat di dalam teks yang sudah kamu baca tadi, ataupun buku paket yang kamu gunakan di kelas. Kemudian yang ketiga, tuliskan jawabanmu pada sehelai kertas. Nah, sehelai kertas itu sudah disiapkan di LKPD ini. Ada kolom di situ ya. Kemudian diskusikanlah jawaban bersama dengan anggota kelompokmu. Nah, ini kamu mendiskusikannya bisa dengan orang tua atau saudara yang ada di rumahmu. Karena kita belajarnya homeschooling di rumah. Kemudian yang kelima, jika setuju dengan jawaban temanmu, tuliskanlah jawabanmu tersebut di bawah ini. Nah, sekarang di kolom ini kita menuliskan jawaban. Yang pertama tadi soalnya adalah Hari Besar Umat Beragama Islam disebut. Jawabannya kamu tulis 1, Idul Fitri dan Idul Adha. Kemudian yang kedua, Hari Besar Umat Beragama Kristen disebut. Kita jawab nomor 2, Natal. Yang ketiga, Hari Besar Umat Beragama Katolik disebut. Kita jawab nomor 3, Natal. Kemudian yang keempat, Hari Besar Umat Beragama Konghucu disebut. Imlek nomor 4. Nomor 5, Hari Besar Umat Beragama Hindu disebut. Nyepi nomor 5. Yang nomor 6 terakhir, Hari Besar Umat Beragama Buddha disebut Waisak. Jadi di kolom itu kamu tuliskan jawabannya ya. Nah, kita balik LKPD-nya untuk berikutnya. Di kegiatan 2, di situ sudah Ibu buatkan tabel yang berisi gambar seperti ini ya. Jadi pada tabel ini menunjukkan macam-macam agama yang ada di Indonesia, baik dari nama agama, rumah ibadah, dan hari besarnya. Nah, ini adalah kalian sekali lagi memahami konsep dari bacaan yang sudah dibaca dan dinalar tadi. Kita analisa di sebuah tabel ini supaya kita lebih memahami materi tersebut ya. Nah, tabel 3 agama yang ada di Indonesia. Yang nomor 1 pertama itu ada sebuah gambar ini ya. Ini gambarnya. Nah, itu ada namanya, sudah nama tempat ibadah gereja. Berarti yang melaksanakan ibadah di agama di rumah ibadah gereja adalah agama, jawabannya di kolom kedua ini, Kristen dan Katolik, ditulis seperti itu. Kemudian hari besarnya ditulis Natal, Paskah. Kemudian gambar berikutnya di bawahnya tuh adalah gereja juga ya, yang nomor 2 itu. Agamanya adalah Katolik. Hari besarnya Paskah. Kemudian di bawahnya lagi masjid. Masjid adalah tempat ibadah umat agama Islam, jawabannya. Kemudian hari besarnya adalah Idul Fitri dan Idul Adha. Terus bawahnya lagi, yang terakhir ini yang paling bawah, pura ya, agama Hindu. Kemudian hari besarnya adalah Nyepi, Galungan bisa ya, juga bisa. Terus kita balik, ada gambar lagi di tabelnya. Nah, ini yang
merah-merah ini. Nah, itu vihara. Vihara itu tempat ibadah umat beragama Buddha. Terus hari rayanya adalah Waisak. Terus yang terakhir adalah gambar kelenteng umat beragama Konghucu. Hari besarnya disebut Cap Gomeh dan Imlek. Nah, jadi 6 agama tersebut adalah agama yang diakui di Indonesia.